komunitas Depok gue. Depok gue itu komunitas yang berangkat dari kegelisahan teman-teman, berangkat dari kegelisahan anak muda, berangkat dari kegelisahan warga Depok. Kita berharap Depok itu bukan cuma memikirkan infrastruktur gitu, tapi juga ada suprastruktur. Ya, dibangun kebudayaannya, dibangun SDM-nya. Ya, hari ini kita belum bisa melihat perubahan yang signifikan di Depok. Itu salah satu hal yang mendasar. Kenapa Depok itu kita bentuk. Nah, terus yang kedua, Depok itu kota yang seksi. Depok kota seksi, penyanggah ibu kota, pintu gerbang Jawa Barat, dan kota kecil yang bisa jadi pilot project sebenarnya untuk jadi contoh buat kota-kota lain. Itu pun jadi salah satu kegelisahan yang kepengennya nih ada perubahan di Depok. Depok gue bergeraknya natural, nggak punya sesuatu yang nggak punya kepentingan yang signifikan lah. Depok gue cuma kepengen semua aspirasi kita itu tersampaikan dan terrealisasi. Nah, setiap minggu itu kita undang pemantik-pemantik yang kredibel. Salah satunya yang di samping saya ini, Pak Gufron. Ya, beliau punya ide gagasan yang hari ini luar biasa. Yang kemudian kita kepengen ide-ide ini dikemas. Nah, Depok gue yang jalan. Kira-kira itu. Menurut Bapak, solusi terbaik untuk menangani macet di Depok apa, Pak? Ya, kalau kita bicara macet sebenarnya itu bisa berkah, bisa juga bencana ya. Berkah karena berarti perekonomian bergerak ya. Artinya ada aktivitas perekonomian yang cukup tinggi di kawasan itu sehingga sampai macet. Kalau dari sisi itu sisi positif yang kita tarik. Tapi kemacetan juga bisa menjadi bencana karena terjadi inefisiensi yang luar biasa di situ. Bahan bakar lebih banyak, waktu yang tersita dan sebagainya. Nah, pemerintah punya peran dan punya kemampuan dan kapasitas sebenarnya untuk membuat jalan-jalan alternatif yang lebih baik dan lebih banyak di Depok. Ya kan, Depok ini dikenal hanya Margonda saja. Ya wajar semua orang akan lewat situ. Makanya infrastruktur jalan alternatif itu harus ditingkatkan kualitasnya, dilebarin dan dari sisi infrastruktur itu yang bisa dilakukan, memperbanyak jalan alternatif dan memperbanyak atau menyebar titik-titik kegiatan perekonomian masyarakat. Jangan terpusat di Margonda saja. Yang kedua, ada soft atau peraturan yang lebih lunak mengenai itu, peraturan mengenai kepemilikan mobil bisa dipertimbangkan. Misalnya, atau ganjil genap bisa dipertimbangkan, atau ERP yang electronic road pricing yang setiap orang mau lewat mesti bayar bisa dipertimbangkan. Tapi mungkin bagi Depok karena katanya Margonda itu jalan nasional, katanya kewenangannya menjadi berkurang. Ini repot lagi. Kajian mengenai itu pemerintah mesti mengambil inisiatif. Makanya tadi saya usulkan jalan-jalan alternatif ini yang dilebarin. Tapi kalau macet itu udah resiko Depok. Karena apa? Pertumbuhan penduduk Depok ini juga luar biasa dalam
dari tahun 2000 cuma 300.000 orang, sekarang sudah 1,5 juta orang. Setiap rumah yang mereka bangun punya mobil, ya sementara luas dan panjang jalan nggak bertambah, ya resikonya akan begini. Yang ketiga ya kualitas angkutan umum mesti ditingkatkan. Kalau angkutan umumnya baik, saya rasa penggunaan mobil pribadi akan berkurang dan otomatis kemacetan juga akan berkurang. Lalu nih Pak, kita kan suka lewat nih lampu merah Margonda, lampu merah Depok 1, itu banyak banget anak-anak yang masih kecil, yang di bawah umur, yang ngamen, make baju badut ondel-ondel, terus ada yang badannya diperak-perakin kayak gitu. Nah, solusi Bapak nih untuk mengurangi pengamen-pengamen anak seperti itu apa Pak? Nah, sebentar. Saya sering ngomong Pak ke teman-teman itu bahwa dulu saya punya kakek nih. Saya punya kakek itu kalau kita mau hajatan Pak, kawinan itu dia main gendangnya aja harus puasa. Harus puasa dulu. Terus ya saking luhurnya budaya yang kita anut hari ini. Tapi sekarang ondel-ondel yang katanya budaya Betawi nilainya cuma Rp500, bahkan Rp100 gitu. Nah, saya pikir ini eksploitasi budaya yang masif dan pemerintah harus bertindak itu Pak. Gitu. Nah, kita kepengen justru orang-orang yang kayak Bapak nih bisa tampil Pak, kayak Pak Gubernur nih bisa tampil dengan ide dan gagasannya gitu terkait masalah kegelisahan yang tadi kita udah utarain, termasuk yang tadi fungsi dinas sosial hari ini kalah dengan komunitas-komunitas jalanan, fungsi Kes Bangpol kalah dengan komunitas-komunitas anak muda. Lalu peran pemerintah di mana? Nah, ini yang mungkin ya dalam hal ini Pak Gubron bisa kasih solusi Pak, solusi ya saya pikir buat perubahan ke depannya bagaimana. Itu problematika sosial memang sesuai Undang-Undang Dasar itu pemerintah harus di garda paling depan ya. Kan pasal berapa itu bahwa anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, perwujudannya adalah saya lihat di Depok nih Silpa cukup besar. Ya, 612 miliar. Sementara kita lihat di lapangan, di jalanan bahkan kok ada eksploitasi budaya. Kan isunya bukan sekedar orang nggak bisa makan, tapi juga kemudian lari kepada masalah budaya. Produk budaya yang adiluhung menjadi sekedar 500 perak. Ya. Ini kan ekses. Karena orang cari makan, dia kreativitasnya ke sana larinya. Dan itu bukan sekedar di pinggir jalan, ternyata sambil jalan dan sambil agak maksa orang supaya ngasih. Nah, ini pemerintah harus segera turun, aktifkan kembali rumah singgah atau rumah penampungan, kemudian BLK diberi pelatihan keterampilan, kemudian juga pemerintah memfasilitasi kemudahan berbisnis buat orang-orang yang ada di lapangan mengalami problematika sosial tadi. Nah, caranya bagaimana? Tadi saya bilang bahwa dengan Silpa yang cukup besar itu mungkin bisa dikembangkan destinasi wisata sehingga orang itu mendapatkan panggung. Oh, sangat bisa Pak. Orang mendapatkan panggung. Setu kita itu ada 33, sekarang tinggal 20 Pak. Ya. Jadi dengan mengaktifkan destinasi wisata, ada panggung budaya di situ, orang-orang di jalan ini bisa tampil di situ, menghibur wisatawan. Jadi kemudian destinasinya berkembang, menyerap lapangan kerja, anak-anak yang ada di jalanan ini juga bisa tampil di situ. Dibanding harus ngamen di pinggir jalan ya. Betul. Ya. Saya rasa itu harus diawali dengan niat aja. Orang dananya ada, wujudnya Silpa, ada Silpa. Kalau ibu kota yang sekarang pindah nih ke Kalimantan, apa kabar Depok Pak? Masihkah menjadi pilar ibu kota? Secara faktual jelas karena ibu kotanya pindah, maka tidak lagi bisa dibilang sebagai penyangga ibu kota. Tapi penyangga Jakarta masih, kan Jakartanya nggak pindah. Nah, cuman kemudian kalau selama ini Jakarta itu heavy-nya atau lebih banyak kegiatannya di sektor pemerintahan, mungkin setelah ibu kota pemerintahan pindah, Jakarta akan lebih heavy atau lebih banyak kegiatannya di bisnis. Tentu lebih menarik buat Depok, ya kan? Kalau Jakarta berkembang ke arah bisnis, berarti mungkin jasa, perdagangan, pariwisata, apa yang bisa diambil dari Depok? Nah, saya pikir
siapapun nanti yang akan memimpin Depok harus juga berimajinasi ke sana. Iya. Apa sih luberan dari Jakarta yang bisa ditangkap oleh Depok? Wisatawan datang ke Jakarta, digoda dong datang ke Depok supaya tinggal di Depok lebih lama. Tapi kalau di sini nggak ada resort, di sini nggak ada setu yang bersih, ya memang orang tertarik buat datang ke sini. Itulah kenapa tadi saya bilang, kenapa tadi saya menampilkan gagasan malam ini diskusinya adalah Depok 2020 masihkah begitu-begitu saja? Ya karena saya memang pengen memancing, pengen memantik. Ya ini istilah dari Depok gue nih, bahwa yang ngobrol bukan narasumber tapi namanya pemantik. Pemantik itu orang yang tengil mancing ide dan gagasan. Saya bilang udahlah, tinggalkanlah kompetisi identitas. Kita nggak ada masalah identitas. Kan kalau Islam ngajarinya kun fayakun aja. Apa namanya kun fayakun? Apa namanya lakum dinukum waliyadin? Untuk kamu ya agamamu, untuk gua agamamu. Nggak, udah, artinya dari sejak dahulu itu udah selesai, nggak ada masalah identitas, ya kan? Makanya kompetisinya kompetisi ide dan gagasan kemajuan. Yang punya ide dan gagasan lebih maju dan menarik, monggo dipersilahkan, ya kan? Namanya dikompetisikan, didiskusikan. Forum seperti ini di Depok harus diperbanyak karena ini akan memancing ide dan kreativitas orang. Kalau ide dan kreativitas, kebebasan bicara dan berpikir dijamin, yakinlah bahwa daerah itu akan maju. Tapi kalau tiap hari orang sampai overdosis ngomongin identitas, nanti hasilnya pasti pertempuran. Karena kelompok gua lebih banyak, kelompok gue lebih jagoan, kelompok sebelahnya nanti nggak setuju. Enggak dong, kan gue lebih banyak, gue lebih jagoan. Ya hasilnya berantem. Saya sempat bilang, Pak, kita itu 1926 udah selesai ngomongin agama. Terbit Al-Walil Amri Ad-Daruri Bisyaukah itu udah ngomongin negara gitu. Terus kenapa hari ini ngomongin agama lagi gitu? Sehingga nimbulin orang egosentris keagamaan itu lebih kenceng loh. Peristiwa Cikesik masalah Ahmadiyah contohnya. Kita tuh lebih rela mati, Pak, mempertahankan agama ketimbang harus melepas keyakinan itu gitu. Yang itu udah selesai. Ayo kita bangun Depok hari ini. Udah nggak usah ada irisan-irisan egosentris agama lagi. Kira-kira gitu, Pak. Depok budayanya apa? Gitu. Saya nggak bisa jawab, Pak. Secara teritorial masuk ke Sunda karena Jawa Barat. Secara budaya kebanyakan orang Betawi. Lah sehingga akhirnya agak bias aja saya ngomongin Depok. Nah, dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya, Jabodetabek. Menurut saya secara pribadi, Depok masih lebih seksi ketimbang Tangerang. Depok masih lebih seksi ketimbang Bogor. Depok masih lebih seksi ketimbang Bekasi. Karena Depok itu kota yang kecil, cuma 11 kecamatan, Pak, 63 kelurahan, yang rasa-rasanya nggak terlalu sulit-sulit amat buat memanage. Nggak sulit-sulit amat buat ngatur. Ya, hari ini Depok jadi epicentrum pergerakannya teman-teman. Baik Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Tapi Depok nggak pernah berani ngambil sikap yang tadi Bapak Gufron contohin. Bogor itu bisa ngikat lote, Pak, untuk ngambil jalan 30 meter pembangunan. Hari ini nggak, Depok Margono nggak, tetap segitu-gitu aja. Gitu. Tangerang itu bisa normalisasi setu yang di samping mall di Pamulang itu, Pak. Dinormalisasi habis-habisan. Depok hari ini enggak. Yang ada di Guruk disertifikatin. Bekasi yang tadinya kota sampah lah, mohon maaf gitu. Hari ini daya saing sumber daya manusianya buat kerja juga keren, Pak. Gitu. Nah, harusnya Depok bisa lebih dari itu. Harusnya Depok bisa lebih dari itu. Kira-kira gitu, Pak. Depok nih sebenarnya punya potensi sejarah yang cukup bagus ya. Sebenarnya tema revitalisasi kota tua dan kota lama di Depok tuh seharusnya muncul dalam ide ya, karena ada kota tua peninggalan Charles Stein kalau nggak salah waktu itu, yang kalau direvitalisasi bisa menjadi daerah destinasi wisata, destinasi kuliner, destinasi budaya, dan destinasi arsitektur kota tua. Tapi itu kan nggak muncul, dan itu sebenarnya bisa menjadi identitas budaya dari Depok.
yang tadi kan punya problem nih, karena apakah sampai pikiran negatifnya apa karena terlalu nempel sama Jakarta sehingga nggak punya identitas nih, ya kan? Sebenarnya nggak begitu. Dan Depok itu APBD-nya cukup besar, 3 triliun itu nggak kecil untuk kota kawasan sekecil ini. Iya. Wah, hasilnya silpanya setinggi itu. Iya. Ini kan berarti memang ada problem menurut saya di dalam Penyerapan anggaran. ada problem mulai dari perencanaan ya, dari perencanaan pembangunan kayaknya ada problem sehingga loh kok ada hasil akhir tahunnya kok silpa gitu loh, nggak terserap gitu kan. Sementara problematika sosial dan ekonomi di bawah ternyata ada tadi. Ada contoh misalnya kasus orang nggak makan, ada kasus anak-anak jalanan, berarti kan ada problem. Tapi di sisi lain ada silpa, kan nggak nyambung dong, gitu loh, kan nggak nyambung. Jadi kita nggak tahu nih, mungkin kalau kita bedah lebih dalam mengenai angka pengangguran, angka penciptaan lapangan kerja, mungkin akan lebih menarik lagi nih kalau kita bedah, ya kan? Pendapat Mbak nih tentang pengamen ondel-ondel itu apa? Pendapatku sih sangat mengganggu sih ya. Tapi ini mungkin keadaan ekonomi dari masing-masing individu. Ini kan budaya Betawi asli. Terus kemudian sekarang justru dibuat ngamen. Sisi baiknya sih jadinya masyarakat juga tahu kalau itu adalah salah satu kesenian milik Jakarta yang memang harus dilestarikan. Kalau ondel-ondel sih bagus juga ya kan untuk kebudayaan ya, jadi bisa ini juga anak-anak sih ngerti. Tapi sih mungkin tempatnya aja kali ya. Nggak semuanya juga suka sama ondel-ondel, ada juga yang takut, terutama saya. Nah mungkin cukup mengganggu kalau untuk di kayak jalanan umum atau apa gitu. Pengamen ondel-ondel tuh kayak sedikit mengganggu sih ya, soalnya teman-teman sih juga banyak yang kurang takut gitu sama ondel-ondel gitu. Terus ya mungkin untuk pemerintah masukannya menyiapkan tempat. Mungkin harus diadakan event-event ya. Event-event Seperti mengumpulkan pengamen ondel-ondel ini di satu tempat untuk diadakan mungkin lomba kreasi ondel-ondel gitu. Saya rasa lebih bagus ya daripada harus jalan gitu. Untuk pemerintah supaya ondel-ondel tidak ada di jalan lagi itu kita bisa kayak pemerintah tuh memberikan kayak suatu padepokan untuk jadi ondel-ondel ini walaupun dia tidak bisa di jalan dia bisa mementaskan kayak ini kan termasuknya juga seni ya, mementaskan seni dia tuh di padepokan tersebut, kayak mendirikan di setiap beberapa daerah itu sebuah padepokan supaya walaupun dia tidak beredar di jalanan tapi budaya ondel-ondel ini tuh tetap berkembang. Dan saya lihat yang merajalela gitu ondel-ondel sekarang begitu. Dari keberadaan pertamanya yang seharusnya itu menjadi satu yang istimewa gitu buat kebudayaan, buat ngamen kayaknya kurang pas menurut saya.